Permisi Mbak, saya mahasiswa yang kemarin yang telah datang ke sini melakukan pengkajian. Jadi di sini saya ingin melakukan lagi tindakan Mbak dengan kriteria hasil dari tindakan yang nanti dilakukan, yakni batuk efektifnya Mbak meningkat, produksi sputum menurun, dispenia membaik, frekuensi napas membaik dan pola napas membaik. Nah, di sini saya ingin mengajarkan untuk posisi semivolar Mbak, di mana posisi ini bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Posisi ini dilakukan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan Mbaknya. Jadi posisi semivolar ini berfungsi untuk membuka jalan nafas, di mana nanti dapat mudah mengeluarkan sputum yang sulit dikeluarkan Mbaknya. Jadi posisi semivolar ini nanti ditinggikan ya Mbak untuk posisi tidurnya. Nah seperti ini. Nah selanjutnya saya ingin mengajarkan tentang bagaimana cara batuk efektif. Tapi sudah beberapa hari ini batuknya bagaimana Mbak? Apakah masih sulit mengeluarkan dahak? Sudah bisa mengeluarkan dahak. Lebih baik sedikit ya? Iya. Sudah beberapa hari sebelumnya. Ini nanti saya akan melakukan tindakan bagaimana cara batuk efektif yang bisa mengeluarkan sputum. Kemarin suka tidur di lantai ya Mbak ya? Iya. Nanti untuk selanjutnya jangan tidur di lantai lagi ya Mbak. Iya. Usahakan diberikan alas. Jangan kontak langsung. Jangan kontak langsung dengan lantai ya Mbak. Iya, siap. Karena di lantai kan suhunya pun dingin. Kadang kan ada debu-debu yang mungkin tidak terlihat tapi bisa terhirup oleh kita. Maskernya boleh dibuka Mbak. Nah, jadi saya akan menunjukkan dan mengajarkan bagaimana batuk yang efektif, yang dimana bisa mengeluarkan dahak. Jadi batuk efektif ini dilakukan dengan cara nanti Mbaknya tarik nafas, ketik 1, 2, 3, 4. Nah setelah itu batukkan sekuat-kuatnya ya Mbak. Iya. Tarik nafas, ketik, udah dibatukkan Mbak. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Jadi gimana Mbak setelah dilakukan batuk efektif yang telah diajarkan? Batuknya sudah mendingan. Dan dahaknya itu sudah mulai keluar. Kemarin-kemarinnya itu udah bisa mendingan, sekarang udah banyak yang keluar. Jadi nanti bisa dilakukan seperti itu lagi ya Mbak ya? Iya. Kalau misalkan sulit bisa dengan melakukan posisi semivolar. Ini dinamakan semivolar di mana posisi kepala lebih tinggi daripada badan. Gunanya untuk membuka jalan nafas juga, dan batuk efektif ini dilakukan untuk mengeluarkan sputum atau dahak yang ada di dalam. Berarti batuknya sudah lumayan mendingan ya Mbak ya? Cukup membaik ya? Tadi sputumnya juga sudah banyak yang keluar, berarti kan sudah
tidak ada penumpukan sputum, jadi sudah membaik pun. Nah, selanjutnya saya ingin memeriksa lancinya ya Mbak ya. Iya. Ini sih Mbak. Iya. Dari hasil pemeriksaan juga lancinya sudah tidak begitu terdengar, tapi masih ada. Itu kan sudah cukup membaik, menginya juga sudah menurun. Untuk frekuensi nafasnya saya cek kembali ya Mbak ya. Saya cek ulang apakah ini sih Mbak. Iya. Untuk RR-nya juga cukup membaik, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan dari evaluasinya, batuk efektifnya sudah cukup membaik, sudah bisa batuk yang lebih efektif dari sebelumnya. Terus produksi sputumnya juga sudah tidak menumpuk, sudah bisa dapat dikeluarkan. Terus menginya juga tadi dari hasil pemeriksaan sudah ada penurunan dari sebelumnya, dan lancinya juga sudah ada penurunan, tidak begitu keras suaranya. Terus dispenia juga membaik, frekuensi nafasnya juga tidak begitu cepat dari sebelumnya. Terima kasih Mbak sebelumnya. Nanti kalau semisalkan sulit untuk mengeluarkan dahak, bisa dilakukan duduk semi fowler seperti ini, dan jika nanti sulit mengeluarkan dahak juga bisa dilakukan batuk efektif yang sudah diajarkan. Iya. Sebelumnya terima kasih ya Mbak, semoga Pak lekas cepat sembuh. Iya, makasih. Pembahasan dari kasus yang sudah ditampilkan, Ibu, pasien mengeluh sesak napas, merasa gelisah, pasien mengatakan batuk sulit mengeluarkan darah, rasa sesak napas sejak umur 20 tahun, 3 tahun yang lalu, pola makan pasien normal, tidak menurun, pasien mengatakan darahnya normal, 120/90 mmHg, frekuensi nadinya 90 kali per menit, frekuensi nafasnya ditemukan suara ronci atau suara tambahan ronci, suhu tubuh. Maka selanjutnya kita pisahkan data, tanda, dan gejala yang tidak normalnya, yaitu pasien mengeluh gelisah, yang ketiga pasien mengatakan batuk sulit mengeluarkan dahak, yang keempat frekuensi nafas atau respiration rate-nya 2, suara tambahan ronki. Selanjutnya kita masuk ke masalah keperawatan utama yang muncul. Dipisahkan kembali data subjektif dan objektifnya, di mana data objektif ini data yang berasal dari hasil pemeriksaan. Subjektifnya pasien merasa gelisah, yang ketiga pasien mengatakan batuk sulit mengeluarkan dahak. Data objektifnya dari hasil pemeriksaan frekuensi nafas atau riskan suara tambahan ronki. Ditetapkan etiologinya spasme jalan nafas. Dengan masalah keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif. Lanjut ke kalimat diagnosa keperawatan. Bersihan jalan nafas dibuktikan dengan batuk tidak efektif, tidak mampu mengeluarkan dahak, sesak nafas, dan ditemukan suara tambahan ronki. Saran keperawatan, tujuan yang diharapkan setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 hari, batuk efektif meningkat, menginya menurun, wheezing menurun, gelisah membaik. Lalu ditetapkan tindakan keperawatannya, yaitu latihan batuk efektif. Batuk. Yang kedua, monitor adanya retensi sputum. Terapeutik. Yang pertama, yang kedua, pasang perlak dan bengkok ke pangkuan pasien. Yang ketiga, buang sekret pada tempat sputum. Lanjut efektif. Yang kedua, anjurkan tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik, bibir mencucu atau dibulatkan selama 8 detik. Anjurkan ulangi kembali tarik nafas dalam hingga 3 kali. Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah intervensi didapatkan evaluasi keperawatan. Setelah intervensi ditemukan data bahwa batuk efektif cukup meningkat dengan skala 4, produksi sputum cukup menurun dengan skala 4, mengi cukup menurun dengan skala 4, frekuensi nafas cukup membaik dengan skala 4, disipnya cukup membaik dengan
Subjektifnya, setelah dilakukan intervensi, klien mengatakan sesak napas berkurang, batuk efektifnya meningkat, dan juga mampu mengeluarkan dahak atau sekutu. Hasil pemeriksaan, suara tambahan menurun, atau suara lancinya menurun, disipnya juga cukup membaik. Objektifnya, hasil pemeriksaan, perawatan, atau masalah teratasi sebagian, lalu planningnya akan dilanjutkan atau diteruskan intervensi.